Tetapi kan kita juga perlu mengkritik, tetapi juga mengkritik kita itu kan tidak hanya mengkritik secara keras ya, tetapi kita juga harus mengkritik secara santun. Tapi kalau anak muda sekarang ya penyakitnya mental, ya nggak sih? Betul. Baik untuk perkembangan bangsa dari segi pendidikan, terus ke segi pekerjaan, inovasi. Ketika bangsa itu sehat atau masyarakat kita sehat, itu kan berdampak tidak hanya untuk individual, tetapi untuk pembangunan bangsa itu sendiri. Oh, mungkin benar nggak ya kebijakannya ini untuk memajukan bangsa? Berani belajar dan belajar, beradaptasi, kemudian komunikatif. Setidaknya sebelum mengucap ke media atau dan lain sebagainya di wartawan itu setidaknya dipikirkan terlebih dahulu. Jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari, kemudian memberikan klarifikasi dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada di podcast channel YouTube PKS TV Klaten, yang mana ini merupakan ruang inspirasi bagi kita semua untuk menghadirkan sebuah gagasan, ide, cerita, dan pengalaman menarik dari berbagai narasumber yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Perkenalkan, saya Winda Ayu Oktaviana yang akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam untuk podcast kali ini. Today's topic is going to be very inspiring, yaitu mengangkat tema tentang muda berkarya. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana seorang pemuda untuk membangun kepercayaan diri, menjadi seorang pemimpin, dan dapat mengambil kebijakan publik di dalam masyarakat. Dan di sebelah saya sudah hadir bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu saya panggil Mas ya, Mas Ahmad Fauzi S.Farm M.Farm. Beliau adalah merupakan Ketua Bidang Media dan Informasi PCM Kartasura serta kebijakan publik ya Pak ya, kebijakan publik dan hubungan antar lembaga Sukoharjo. Terima kasih Pak Fauzi atas kedatangan di channel YouTube PKS TV Klaten. Bagaimana Mas Fauzi ini dari masa sekolah sampai bisa berada di posisi sekarang ini? Baik, terima kasih Mbak Winda. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk undangannya di channel PKS TV Klaten. Untuk proses dari perjalanan saya sendiri itu dimulai dari saya dibesarkan dari keluarga yang sederhana. Lebih tepatnya Pak, kalau misalnya rumahnya di sebelah mana ya Pak ya? Untuk rumah saya pribadi itu berdekatan dengan kampus UMS di sebelahnya dan di Fakultas Farmasi, Ilmu Farmasi itu sendiri. Jadi kan saya lihat titelnya ya, S.Farm M.Farm. Nah, ini kan jarang sekali ya. Anak muda seusia Mas Fauzi ini mau mengambil jalur pendidikan sampai S2. Apa sih yang memotivasi Mas Fauzi? Kenapa kok harus ngambil S2 nih? Kayak gitu. Ya, untuk motivasi saya sendiri sebenarnya saya itu berlatar belakangkan di SMK ya Mbak. Sebetulnya di SMK itu kebanyakan orang-orang itu berkeinginan langsung dilanjut dunia kerja. Sebelumnya Bapak itu memang ngajar ya Mas Fauzi, ngajar di SMK, salah satu SMK swasta di Klaten. Sebetulnya saya kan berlatar belakang di SMK. Oh, SMK. Waktu SMK. Gitu, masih berarti berjalan masih di SMK. Nah, bukan di SMA. Oh gitu. SMK-nya jurusan apa? Farmasi juga? Nah, untuk di jurusannya itu sendiri, itu saya sebetulnya di pastry atau pembuatan cake. Benar, pastry tata boga nggak sih? Iya, lebih kepada tata boga. Bisa saja Farmasi, kenapa nggak diambil S tata boga, cara tata boga? Di sini ada nggak sih tata boga di Klaten atau UMS ya tadi ya? Iya. Ada nggak? Untuk di jurusan tata boga tersendiri itu di kampus-kampus di Surakarta itu masih jarang ya Mbak, kebanyakan ada di Jogja.
apa hubungannya nih? Kan kalau SMK-nya ambilnya jurusannya tata boga. Kenapa terinspirasi untuk mengambil jurusan farmasi? Sebenarnya apa yang menarik dari bidang farmasi menurut Mas Fauzi? Nah, dari awal mulanya itu saya itu melihat ayah saya terlebih dahulu. Ayah saya itu kan masuk di rumah sakit untuk pengobatan. Nah, dari situ ternyata kesehatan itu lebih penting, jauh lebih penting gitu. Gitu. Nah, dari situ saya menginginkan untuk melanjutkan studi saya dari SMK, lanjut perkuliahan di studi kefarmasian. Saya lihat di kefarmasian itu sendiri kan itu lebih ke bidang pengobatan dan pengabdian kepada kemasyarakatan, lagi kontak langsung ke masyarakat gitu. Oh, berarti Mas Fauzi memang ketika masuk jurusan farmasi terinspirasi dari Bapak ya? Iya, dari iya. Bapak, karena Sakit. Bapak sakit, terus pengen berguna untuk masyarakat, untuk keluarga juga di bidang farmasi. Terus ini, mengapa Mas Fauzi merasa, oh aku puas aja nih untuk masuk di sarjana farmasi, nggak perlu melanjutin magister? Apakah pengen menjadi seorang pengajar atau dosen? Untuk sebetulnya saya juga mempunyai keinginan untuk mengajar ke jenjang yang lebih tinggi seperti dosen atau peneliti atau sebagian ke bagian analisis laboratorium itu. Kemudian dari situ saya menginginkan mengaplikasikan ilmu saya ke masyarakat luas biar terdampak. Maknanya dari itu saya bisa mengaplikasikan kemanfaatan dari ilmu saya di bidang kefarmasian itu sendiri biar dirasakan banyak masyarakat itu. Oke, sekarang saya tanya Mas, kalau melihat ke belakang nih, keputusan besar yang Anda ambil untuk menikah. Nah, kenapa kok nggak pengen menunda pernikahan dulu, terus pengen menggapai mimpi yang selanjutnya? Kenapa harus menikah terlebih dahulu? Nah, dari situ kan kita dari flashback ke latar belakang terlebih Iya. dahulu ya. Itu kan sebetulnya saya itu keluar dari zona nyaman saya. Iya. Ya, pemuda itu harus berani belajar dan menghadapi tantangan-tantangan itu sendiri. Ya, tantangan dari kritikan, dari kegagalan itu. Ketidaknyamanannya seperti apa? Tadi diomong kayak gitu ya? Iya. Diomongin Yang memang dikritisin itu. jadi memang kalau telinganya itu harus telinga Yang tebal gitu ya. telinga tebal. Memang, anak muda harus dablek gitu ya. Gen Z ya? Iya. Oke, Gen Z. Kalau gen milenial, kalau saya nggak usah ngomong lagi. Kalau gen milenial itu memang kebalnya luar biasa Mas. Serius luar biasa. Jadi kita itu dulu waktu muda itu nggak ada yang namanya penyakit anxiety, disorder dan lain-lain kayak gitu. Kayak penyakit psikolog itu jarang. Karena penyakitnya tuh masuk angin gitu loh Mas. Iya. Serius. Tapi kalau anak muda sekarang ya penyakitnya mental. Ya nggak Iya, sih? betul. Karena apa? Karena sekarang itu anak muda gurunya itu handphone. Gurunya handphone. Pedomannya handphone, lihat orang sukses, dia ngerasa kok aku jalannya masih jalan di tempat ya. Temanku sudah selangkah lebih maju ya gitu kan. Anak muda seperti itu yang sekarang Gen Z itu. Nah, saya tuh salut sekali sama Mas Fauzi, tadi sudah berani mengambil keputusan sarjana udah selesai langsung magister, terus langsung menikah. Nah, itu tantangannya selain tadi diomongkan dan lain-lain, apa yang membuat Mas Fauzi itu berani mengambil sikap tersebut? Apa yang memotivasi? Sebutkan satu aja Mas yang memotivasi Mas Fauzi, kenapa kok berani mengambil langkah tersebut gitu. Jadi biar anak-anak muda itu, aku nggak mau nih kan sekarang, apalagi dengar nggak sih yang kasus penganiayaan seorang pacar itu, Iya, Taufik iya. Hidayat itu loh, sampai Iya. mukanya lebam-lebam yang lebam-lebam. Jadi Gen Z sekarang, anak-anak muda sekarang jangan sampai disibukkan dengan hal-hal yang negatif, dengan percinta-cintaan. Cinta tuh boleh, tapi cinta yang dikoridori dalam sebuah pernikahan. Nah itu Mas, saya pengen Mas Fauzi itu memberikan contoh kepada anak-anak muda sekarang. Mereka kan ada itu Gen Z, kok bisa berani, tantangan apa selain tadi ya yang diomongin tadi? Iya, untuk tantangan tersendiri itu kan memang dari tantangan itu kita mengambil sikap dari resiko, dan tantangan itu lebih ke sikap kita, tidak semua hal itu enak atau ideal atau sempurna. Nah, dari situ kita harus berani untuk mengambil resiko itu untuk tantangan dan belajar
lebih ke mencapai apa yang kita inginkan. Dari awalnya kita belajar dan berdiskusi, apalagi di dunia sekarang itu kan banyak AI ya Mbak, itu untuk AI platform itu ya. AI, iya itu kan juga informasi itu kan didapat dari situ kan lebih mudah, apalagi tinggal buka Google atau YouTube itu. Nah dari situ nanti dari sumber informasi itu kita harus juga memilah-milah. Jangan sampai waktu kita memakai aplikasi itu kita menjadi alat dari aplikasi itu sendiri. Nah, jadi kita harus bijak dalam membatasi diri kita untuk mencari informasi-informasi tersebut. Nah, apalagi kan untuk sekarang eranya digital ya, teknologi yang sangat canggih dan cepat, apa-apa serba cepat. Nah, dari situ kita juga harus memilih-milih informasi. Terlihatnya kan kita kan juga bisa sulit untuk mendeteksi itu hal yang fakta atau hoax, kan hampir tidak bisa membedakan. Hampir sama ya Mas. Iya. Kembali lagi tadi ya kan, saya tuh pengen tahu mindset changing dari ilmu farmasi yang mungkin orang awam tidak tahu itu apa Mas? Nah untuk mindset orang itu kan kebanyakan itu kan berpikir kalau orang farmasi itu sendiri kan hanya sebatas jualan obat di apotek ya Mbak. Bener. Iya. Dikira sales Mas. Iya. Sales obat dikira. Padahal kan farmasi itu sangat penting ya. Iya. Dari ilmu kefarmasian itu sendiri kan juga tidak sekedar berjualan obat di apotek sendiri. Orang itu mungkin kalau masalah tentang obat itu belum aware ya, aware dan belum mengerti. Jadi saya ingin tuh Mas Fauzi memberikan tips gitu kepada anak-anak muda, bagaimana sih ini kok, kenapa kok obat-obatan sekarang itu banyak sekali yang beredar, maaf ya, beredar itu malah menimbulkan keresahan Mas. Pakai dioplos-oplos itu kan Mas, obat apa sih itu yang pil-pil dioplos jadi fly gitu ya, dan lain-lain. Itu menurut pandangan Mas Fauzi seperti apa? Kenapa obat-obat seperti itu bisa terjual bebas di masyarakat? Nah, untuk obat-obat tersendiri itu kebanyakan dari masyarakat itu ketika terdapat masalah itu sendiri kan mencampur-campur obat-obat itu untuk menghilangkan rasa kepenatan atau kesetresan itu sendiri pada itu. Kemudian itu hal yang membuat saya itu tidak cocok lah bagi anak muda, daripada daripada mengambil keputusan di oplosan obat itu sendiri, kita memikirkan dari orang awam itu sendiri kan kebanyakan untuk obat itu sendiri kan ketika kita membeli obat yang mahal itu kan kualitasnya itu dipercaya menyembuhkannya kan dapat cepat ya Mbak. Nah sebetulnya itu sendiri itu salah dari mindset itu sendiri. Sebetulnya dari obat itu sendiri kan dari pasien itu dilihat dari kepatuhan pasien untuk mengkonsumsi obat, kemudian ke bagian edukasi yang dipatuhi pada pasien, kemudian cara minum obat yang baik dan benar, gitu. Nah dari situ kan pasien juga tidak semua satu obat itu bisa menyembuhkan penyakit yang sama, gitu Mbak. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi gini, jangan sampai anak-anak muda sekarang itu ketergantungan dengan obatan. Nah, ngomongin tentang ketergantungan obat-obatan. Nah, ini ada nggak sih ilmu di dunia perfarmasian tentang obat-obatan kayak narkotika? Gitu pernah dipelajari nggak Mas? Untuk obat-obat narkotika itu ciri-cirinya seperti apa? Saya tuh punya anak dan anak saya itu juga sering nonton berita-berita. Ini nanti kalau ada permen seperti ini itu dimasukin tentang kayak obat-obatan terlarang, jadi semakin banyak ketagihannya kalau makan permen kayak gini. Nah itu orang-orang farmasi sendiri menghadapi pemberitaan seperti itu bagaimana Mas? Nah sebetulnya untuk obat-obat narkotika itu sendiri itu kan terjualnya itu kan juga terbatas ya Mbak. Itu kan juga dipantau langsung dari BPOM untuk pendistribusian obatnya dan penyimpanannya itu semua diatur sama BPOM. Nah untuk orang-orang itu kan di media sosial itu sendiri kan banyak yang mencampur-campur di bagian makanan anak-anak ya, untuk biar ketagihan atau biar merasa enak lah untuk mencoba
makanan itu sendiri. Gitu. Ini kalau dikaitkan dengan kebijakan publik ya, kenapa kesehatan itu selalu jadi isu utama? Nah, untuk kebijakan publik itu sendiri jadi isu utama itu sebetulnya juga dari pemerintah itu sendiri kan akan menjadikan kebijakan publik itu sendiri jadi isu yang utama. Nah, untuk kesehatan itu sendiri itu baik untuk perkembangan bangsa dari segi pendidikan, terus ke segi pekerjaan, inovasi. Ketika bangsa itu sehat atau masyarakat kita sehat, itu kan berdampak tidak hanya untuk individual, tetapi untuk pembangunan bangsa itu sendiri. Ketika kesehatan itu baik dari masyarakatnya, kemudian kan untuk pembangunan bangsa itu sendiri kan juga bisa lebih baik untuk kedepannya, tidak hanya untuk menjalankan, tidak hanya berjalan untuk mengawal kebijakan kesehatan itu sendiri. Jadi, intinya kalau badan kita sehat ya kan, masalahnya untuk semua aktivitas berjalan dengan lancar. Ini saya sempat ya membaca di Instagram ada kebijakan peraturan ya dari Kepala BPOM membebaskan memperjualbelikan obat-obatan tanpa resep dari dokter untuk disolan-solayan, Mas. Padahal itu obat-obatannya tergolong bukan obat-obatan ringan. Nah itu gimana? Kok bisa loh ada kebijakan seperti ini? Nah, ini orang farmasi banyak yang mengkritik ini, Mas. Iya, itu kan sempat viral ya, Bu, untuk yang kebijakan itu kan banyak yang mengkritisi. Sebetulnya untuk peran di apoteker itu sendiri itu kan untuk mengontrol pemasaran obat itu kepada masyarakat. Sebentar saya potong. Sebelum masuk ke toko-toko itu ada yang pengkontrol sendiri dari kefarmasian. Dari BPOM sebetulnya dari itu BPOM yang mengontrol. Gitu ya. Berarti nah ini yang dimaksud diperjualbelikan bebas tanpa apa tadi syarat dari resep dari dokter tadi. Itu sebenarnya saya tanyakan, Mas, obat-obatan yang tergolong seperti apa? Kok misal bisa diperjualbelikan? Kalau contohnya kalau obat-obatan sakit kepala, sakit gigi itu saya tahu ya, banyak merek itu nggak apa-apa. Tapi ini yang dipermasalahkan yang di BPOM ini, kenapa kok obat-obatan tergolong obat keras, dosis tinggi diperjualbelikan tanpa resep dokter? Mengapa kebijakan itu bisa muncul atau beredar di masyarakat, bahkan mau diperjualbelikan? Ya, sebetulnya untuk beberapa sudah menerapkan hal tersebut ya, Mbak, kayak menjual belikan. Saya lihat di media sosial itu kan banyak-banyak yang membuat postingan atau obat-obat yang sudah dijual belikan. Itu kan sebetulnya kan obat keras. Nah, dari situ kan dari peran apoteker sendiri atau peran farmasis itu kan mengontrol dan mengedukasi obat-obat yang dapat kita minum sesuai arahan dokter atau sesuai arahan untuk menyembuhkan penyakit itu sendiri. Kalau semisal obat itu dijual secara bebas, masyarakat tidak mengetahui dosis-dosis itu dan meminumnya secara ya kayak ngawur lah gitu, itu kan juga dapat menimbulkan masalah baru dari penyakit itu sendiri, Mbak. Gitu. Oke. Ini ya sudah selesai tadi masalah tentang obat-obatan. Di sini kan tadi Mas Fauzi sebagai pengurus di kepemudaan PCM Kartasura dan PDM Kartasura juga Sukoharjo. Oh, sebentar. PCM Kartasura, PDM Sukoharjo. Oke, PCM Sukoharjo. Balik gitu. PCM Kartasura, PDM Sukoharjo. Oke. Jadi PCM di bidang informasi dan media dan informasi berarti di bidang kayak sosmed gitu ya. Itu di kepemudaan juga. Kalau di PDM di bidang hubungan antar lembaga dan kebijakan publik. Oke. Sini yang pemuda kebijakan publik. Nah ini kan kalau saya kaitkan apalagi ya kebijakan publik sekarang, anak-anak muda itu sangat antusias, apalagi Mas Tio tahu nggak? Nah Mas Tio, nah ini saya tanyakan sama Mas Fauzi, pemimpin menurut versi Mas Fauzi seperti apa? Nah, pemimpin itu kan dari versi saya sendiri itu pemimpin yang memberikan
pengaruh yang positif. Yakin Mas positif? Iya, harusnya positif. harus yang Oke. memberikan pengaruh yang positif dari mengambil kebijakan atau tidak hanya pemimpin itu memangku jabatan yang tertinggi, yang tinggi, melainkan apa yang dia berikan kebijakan itu bentuk hal yang nyata untuk tidak hanya omongan aja untuk Tidak hanya omong-omong Iya. omong-omong ya jadi gitu. Ya, Oke. itu. Sampai sekarang anak muda itu mengkritisi cara bicara atau public speaking seorang pejabat, ya kan. Apalagi kalau misalnya anak muda berbicara tentang fakta, itu bisa dilaporkan loh Mas. Iya. Baru aja ini Mas dia dilaporkan Iya. ini. Tapi beliau itu sangat bisa memberikan jawaban yang memang membuat kita itu paham akan benarnya kita bersuara. Ya, silakan dilaporkan bagian-bagian mana yang memang harus dilaporkan, ya kan? Selama ini ketika bersuara mengkritisi pemimpin, nah itu kan tidak melanggar aturan, tidak ada hinaan-hinaan, ya kan Mas? Tidak ada hinaan-hinaan dan kita tidak menggunakan konotasi negatif seperti itu. Nah, saya ingin memberikan pertanyaan sama Mas Fauzi, gimana sih kok anak muda itu biar bisa berani bersuara mengkritisi kebijakan-kebijakan publik? Sekarang saya sendiri ya, kalau saya sendiri dikategorikan middle muda, middle tua. Jadi saya sendiri mau bersuara itu harus memperhatikan undang-undang apa yang memang harus saya hindari ketika kita bersuara, tidak boleh menyinggung personal, ya kan Mas? Misalnya kayak saya tuh nggak suka ya kalau mengkritisi pemerintah itu dengan dalih ada kehidupan pribadi ya, misalnya ya tahu sendiri ya yang baru beredar sekarang hubungan pemimpin negara dengan sekretarisnya itu saya juga kurang suka. Tetapi sebagai seorang pemimpin jangan suka menimbulkan atau memancing reaksi rakyatnya untuk mengkritisi hal-hal yang dia bicarakan ya Mas ya. Contohnya ini saya guru ya, oke guru gaji guru nggak bakal naik. Itu kan ada semacam kayak kalimat yang sangat pesimis. Pesimis, kita sebagai guru dianaktirikan, dinomor dua kan. Sedangkan hakim ya kan, hakim gajinya itu ratusan juta. Ya kan Mas? Ditingkatkan sampai 300% ya, gitu. Saya mau ngomong itu kok gak 300% itu juga ya Mas. Kalau guru digaji seadanya, pasti suatu saat profesi guru itu akan punah Mas, ya kan? Akan punah. Dan anak-anak muda yang bersuara ketika Mas Tio tadi dilaporkan, dia akan ketakutan. Nah, pemerintah itu harus bisa mengeluarkan aturan sebenarnya hal-hal apa yang tidak boleh dikritisi. Hal-hal yang tidak boleh dikritisi dalam artian gini. Kalau yang sekarang lagi real ya Mas ya, lagi real itu ini kemana-mana, nggak apa-apa ya kemana-mana ya. Koperasi itu loh Mas. Nah, merah putih itu. Ini baru baru meninggal 5. Jangan sampai baru. Semoga ini terakhir 5 meninggal 5, gugur dalam latsar militer ya. Nah, saya juga bingung apa sih korelasinya ya? Koperasi desa dengan latihan kemiliteran. Nah, menurut Mas Fauzi sebagai seorang pemuda yang menanggapi kasus-kasus seperti itu gimana Mas? Untuk menanggapi kasus-kasus tersebut itu sebetulnya ya juga riskan ya Pak untuk dibahas ya. Nah, untuk itu kan kita sebagai anak muda untuk biar menyampaikan aspirasi kita. Sebetulnya kan aspirasi itu sendiri kan juga difasilitasi dari media sosial atau forum-forum atau organisasi yang kita ada di situ. Kemudian dari situ kita memberikan kritikan. Nah, kritikan gitu seharusnya dengan kata-kata yang bijak, yang santun, biar ada pemimpin atau yang pemangku kebijakan itu kita tidak sekedar mengkritik saja, tapi juga memberikan kayak data analisis tentang kebijakan-kebijakan itu yang
nyelempang atau bagaimana, itu setidaknya itu kita juga memberikan solusinya gitu Mbak. Nah dari situ kita Sebenarnya kalau solusi itu Mas, pemerintah dibayar untuk menyelesaikan solusi. Kita nggak usah mikirin solusi, kritik aja boleh loh. iya Sih, Iya, kita nggak betul. dibayar ya kan? Iya. Pemerintah dibayar itu untuk menyelesaikan solusi ya nggak sih Mas? Iya, harusnya seperti itu. Gitu Iya. ya. Tetapi kan kita juga perlu mengkritik, tetapi juga mengkritik kita itu kan tidak hanya mengkritik secara keras ya, tetapi kita juga harus mengkritik secara santun yang subseks itu. Berfeedback. Ya, itu. Nah, kemudian dari kritikan itu kita harus mengawal. Nah, berkomitmen untuk mengkritik itu kita mengawal. Nah, dari kritikan ya kita santun. Nah, dari situ kita harus mengawal kritikan kita secara bijak lah untuk memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk itu. Nah, dari situ kita juga harus memikirkan hal apa sih yang dibuat kebijakan itu tapi tidak terdampak pada masyarakat. Contohnya itu Koperasi Merah Putih, dan kebanyakan itu kan beredar di media sosial itu sendiri itu kan banyak koperasi itu sendiri kan mengambil barangnya itu dari koperasi itu kan Mbak. Karena saya lihat, sorry saya sebut, tapi memang iya. Itu saya juga kaget ada kayak kontainer ya. Iya. Nah, Koperasi Merah Putih keluar dari ini serius ngambil dari situ. Iya. Katanya kita mau meningkatkan kesejahteraan UMKM, tapi ngambil dari situ. Gitu. Kenapa didirikan Koperasi Merah Putih? Kenapa nggak langsung itu aja kita beli nggak sih kalau gitu? Kalau enggak kita berkolaborasi lah. Berkolaborasi. Dari pemerintah itu mensuplai barang-barang yang akan dijual ke situ. Kemudian kan tidak menghambur-hamburkan biaya hampir triliunan untuk mendirikan koperasi-koperasi itu Per sendiri. desa loh Per itu. desa ya. Sampai anak saya tuh hafal nama desa sekarang. Wah ini desa Talang, desa Bawa, gara-gara koperasi. Iya. Nah, Koperasi Merah Putih serius. Jadi karena memang jaraknya yang terlalu dekat, ada Iya. yang berhadapan, terus ada yang sampai menghadap ke jurang. Itu siapa yang mau beli kalau koperasi menghadap ke Nah, jurang? makanya dari itu ya Mbak. Nah, Ya. itu. Banyak juga yang pegawai-pegawai kan juga banyak yang di PHK massal ya Mbak, karena ada berdirinya itu. Nah, Oh untuk iya ya, jadi PHK. iya, banyak yang di baru PHK tahu dari saya. itu. Nah, dari situ kan dari sikap pemerintah untuk kebijakan itu sendiri kan jika program itu perlu dievaluasi atau tidak atau dilanjutkan. Jangan mengedepankan egonya sendiri untuk melanjutkan program itu. Ketika masyarakat udah kayak keefisienan anggaran itu sendiri, dan juga perlu mengkaji ulang lah tentang kebijakan itu ya Mbak. Kemudian itu untuk fasilitas-fasilitas yang didapatkan dari koperasi itu kan banyak loh di media sosial itu, masa tabung gas harganya segitu, tapi untuk realnya kenyataannya kan nggak ada gitu. Nah dari situ kan juga pemetaannya itu kan tiap desa ya Mbak. Nah masa desa satu ke desa satunya itu ada koperasinya itu kan mungkin Jaraknya terlalu dekat iya, juga. jarak terlalu dekat, dan juga kebanyakan itu koperasi itu dibuat hampir kayak saya lihat itu di media sosial itu jaraknya itu masa di tengah hutan itu, Oh, iya, nggak iya. efektif banget. Tau siapa yang akan mau beli di situ tuh nantinya? Iya, nanti mungkin ada yang mau pemburu mungkin. Mas. Iya. Oke, tadi kembali lagi ya, tadi ada kasus meninggalnya calon Kopdes Merah Putih. Saya tanya, apakah nggak ada medical check up ya? Pasti ada ya. Terus ini terkait dengan farmasi. Kalau pelatihan-pelatihan seperti itu kan pelatihan nanti berbentuk fisik ya Mas ya. Ada nggak obat-obatan khusus yang bisa di backup oleh pemerintah ketika melakukan laksa militer seperti itu, sampai menghilangkan 5 nyawa loh, ini nggak main-main. Di sana nggak ada kah petugas obat-obatan atau dari Dinas bidang kesehatan. medis, dinas kesehatan kok sampai bisa lengah? Itu menurut Mas Fauzi dari bidang kesehatan sendiri gimana? Saya melihat dari bidang kesehatan itu kesehatan juga aja. lihat dari kronologinya terlebih dahulu ya Mbak. Iya. Kita 5 kan ya juga- Mas, 5 iya, ya Mas, 5. kronologinya. Entah itu orangnya kelelahan atau apa, kan kita juga tidak tahu untuk
kondisi orang itu masing-masingnya juga berbeda-beda ya Mbak. Nah, saya juga tidak akan mengejudge satu orang atau beberapa itu. Nah, dari situ kan ketika membuat event atau pelatihan-pelatihan itu sendiri itu kan biasanya kan juga ada SOP-nya ya Mbak. Ada SOP-nya. Ya, untuk biasanya itu kan medical check up terlebih dahulu untuk mengecek ketika anggota atau peserta itu sudah kelelahan dan atau sebagainya, itu kan setidaknya diberi arahan untuk beristirahat atau apa, jangan terlalu memaksakan. Kan kita kan juga tidak tahu untuk penyakit bawaannya atau apa gitu tuh Mbak. Nah, kalau ketika penyakit itu dipacu terus atau pas ya wallahu alam ya Mbak, pas waktu itu dipacu untuk berlari ya, sedangkan orangnya itu mendapatkan suatu penyakit jantung semisal semisal kebanyakan henti jantung itu. Iya. Ya mungkin kelelahan itu ya Mbak. Nah, dari situ dari pihak panitia kan juga bisa melihat untuk potensi pesertanya itu kuat enggak sih saya beri, ya contohnya kita beri lari, semisal kita baru awalan nih. Nah, dari awalan itu setidaknya kita coba 1 meter terlebih dahulu. Nah, dari 1 meter kita udah kuat. Nah, langsung beberapa meter keliling santai aja. Nah, kemudian kalau dilihat pesertanya udah oke, nanti di tahap lagi. Enggak langsung kita berikan lari, semisal lari langsung maraton gitu kan, kasihan sama pesertanya juga. Oke, kalau dia seorang pelari atau apa. Kalau tidak kan juga memicu jantungnya juga tuh. Memicu detak jantungnya. Saya tanya lagi, bagaimana ya caranya anak muda membangun kredibilitas di usia yang masih sangat muda? Sebetulnya kredibilitas itu sendiri kan dibentuk dari hal-hal yang kecil, seperti menepati janji atau datang tepat waktu. Nah, ini datang tepat waktu itu kayaknya mustahil ya di sini Iya, di Indonesia kan kebanyakan terkenal jam karet ya. Iya. Saya juga ngerasa saya udah tepat waktu nih. Ini juga buat nasihat buat saya sendiri, saya juga udah tepat waktu. Tapi kok saya nunggu sendirian di ruangan ini 1 jam masa penantian saya ngerasa sia-sia banget nih nunggu teman-teman 1 jam. Mending tadi di rumah bisa melakukan ini, melakukan itu. Kayak ada perasaan semacam seperti itu Mas Fauzi. Nah, itu nanti cara menumbuhkan disiplin anak muda itu seperti apa? Untuk menumbuhkan kedisiplinan pada anak muda sendiri itu berawal dari kemauan diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian ke lingkungan, bagaimana kondisi keluarga kita untuk menepati waktu itu tersebut. Untuk seperti ya kayak ibu-ibu itu kan pastinya kan dandan itu kan mesti membutuhkan waktu yang lumayan. Kemudian untuk berpergian kemana pun juga butuh waktu juga. Nah, dari situ kita meminit waktu biar datang lebih awal bagaimana untuk itu. Nah, dari situ kita juga diberikan seperti kedisiplinan pada diri sendiri itu untuk menjalankan itu biar gitu. Bahkan untuk ke situ mendapatkan apa tadi untuk apa? Gimana Mas? Stabilitas apa? Iya, kredibilitas. Oh, kredibilitas itu sendiri kan kita bangun sedemikian rupa, tapi untuk menghancurkannya juga cepat. Dari segi kepercayaan itu ketika kita sudah datang tepat waktu, tetapi untuk ditentukan waktunya jam sekian tapi belum datang jam sekian, itu kan menimbulkan rasa kepercayaannya itu kan kepada orang itu tersebut kan juga menghilang. Nah, dari kredibilitas itu sendiri kita juga harus berhati-hati untuk selalu menjaga kredibilitas itu. Kita membangun sedikit demi sedikit, tetapi untuk menghancurkan dengan mudah, dengan cara yang mudah kita sengaja atau enggak sengaja. Jadi memang dibutuhkan proses ya Mas, branding personal. Berarti kan sekarang itu branding personal itu bahkan ada beberapa perusahaan. Nah, ini kalau mau melihat karakter seseorang itu dari sosial medianya. Nah, menurut Mas Fauzi sendiri bagaimana Mas pendapat seperti itu? Untuk melihat dari media portofolio itu masih bisa dilihat dari media sosialnya. Orang ini gimana di media sosial. Sama kayak dicantumkan itu juga alamat sosmednya. Gitu. Kita sendiri kan
jika tidak bisa melihat secara langsung ya untuk kehidupannya Iya. dia yang seperti apa realnya, kita kan juga melihat dari 10%-nya yang dia tunjukkan di media sosial. Nah, dari 90%-nya itu kan kita juga tidak tahu dari dia untuk mencapai ke hal tersebut. Tetapi kan kita lihat dari kebanyakan orang itu kan melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput halaman kita sendiri. Oh iya. Itu. Nah, dari situ kan kita juga melihat prosesnya. Dia dari segi menyiram, memupuk dan merawatnya itu. Nah, dari situ kan kita melihat dari segi orang itu jangan terlalu dia selalu sempurna atau betul. perfect sekali Betul. itu. Kan kita juga tidak tahu untuk Iya. aslinya seperti apa. Kita hanya melihat covernya itu yang ada di depannya itu. Berarti untuk menumbuhkan rasa percaya diri ya ini Nah. di anak muda itu sangat susah. Suruh maju ke depan, suruh ngomong di depan, itu sulit sekali loh Mas sekarang itu. Nah, bagaimana ya Mas ya, saya tanya ke Mas Fauzi, menumbuhkan rasa percaya diri agar kita itu bisa tampil memukau di depan umum. Jangan kan kebijakan publik dan hubungan antar lembaga. Nah, dari situ kita juga pertama-tama kita juga harus belajar ya untuk belajar di depan cermin mengomong atau untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri kita. Nah, dari situ dari beberapa hal atau pengalaman yang perlu kita kuasai itu kan juga dapat menumbuhkan rasa percaya diri pada kita sendiri untuk melihat di kayak forum-forum. Biasanya kan anak muda kan juga berbicara di forum itu kan kalau nggak the pepet itu kan juga susah ya Mbak ya. Mungkin Iya. ada masukan Mas untuk ini kan acaranya YouTube channelnya PKS TV dan ini memang dari bidang kepemudaan juga, saya juga ada nggak masukan-masukan untuk para pemuda ya terusnya yang di bidang kepemudaan ini semacam kayak seminar-seminar gitu nggak Mas? Ada nggak Mas? Ya, dari itu kan seminar juga baik untuk mengolah, untuk mengisi waktu-waktu yang positif ya Mbak. Iya. Nah, dari situ pemuda itu harus giat belajar untuk mengisi hal-hal yang positif. Dari segi hal-hal yang perlu kita pelajari, pemuda itu harus suka belajar terlebih dahulu. Jangan kayak minder terlebih dahulu. Jangan takut gagal. Iya, banyak kan orang sekarang itu kan mau Terus prosesnya pengen cepet. iya, mau instan itu kan. Oke. Tapi kan kesuksesan itu sendiri kan jika tidak sewaktu semalam saja yang didapat. Tapi kan ada perlu step by step. Nah, untuk memotivasinya itu sendiri kita kesuksesan itu jangan pikir terlalu tinggi. Tetapi kita melangkah perlahan untuk mencapai kesuksesan itu. Gitu, Mbak. Jadi kalau untuk kita melihatnya terlalu jauh, nanti kita kehilangan arah motivasi itu sendiri. Oke, mungkin kalau yang nonton ini Mas, wah ini ngomongnya bagus-bagus doang nih ya gitu. Mesti aku minderi kalau seperti pengen kayak Mas Fauzi. Pernah nggak gagal di dalam kehidupan Mas Fauzi? Kegagalan yang bikin Mas Fauzi itu pernah terpuruk itu kegagalan seperti apa? Untuk kegagalan itu sendiri, saya kira ya juga ada, Mbak. Untuk Bisa diceritakan mungkin? Ya, mungkin dari segi waktu-waktu saya titik terendah itu pas waktu SMK itu pas waktu peralihan ke mau perkuliahan studi ya. Nah, dari situ saya melihat orang tua saya itu malah sakit-sakitan dan lain sebagainya. Ketika saya sudah mau wisuda itu kan bapak sudah meninggal. Nah, dari situ saya merasa berada di titik terendah, apa-apa sendiri dan lain sebagainya itu. Kemudian pas waktu mau bangkit, saya mendengar pesan dari orang tua saya, mau bagaimana lagi, kamu harus belajar untuk menyelesaikan hal tersebut yang apa yang diinginkan, biar ilmu kamu lebih bermakna. Nah, dari kemaknaan itu lebih bermanfaat untuk ke masyarakat luas itu. Nah, dari situ saya termotivasi untuk ucapan itu, saya harus belajar, jangan takut gagal. Dari situ, iyalah, pertamanya ya mengeluh lah, namanya anak muda, bisa nggak iya gitu.
aku harus begini ya. Dari situ belajar gitu harus kita itu mau sukses itu harus belajar dan banyak bergerak. Kalau cuma diam saja tidak akan merubah apapun sebenarnya. Iya, benar. Jadi start kita dengan start orang itu berbeda ya Mas ya. Iya, Jangan sampai kita itu membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu kan anak muda sukanya membanding-bandingkan. Iya. Terus gini, kalau ada anak muda sekarang itu jarang sekali ikut organisasi. Menurut Anda nih ya, menurut Mas Fauzi, organisasi sekarang itu membosankan nggak sih? Sebetulnya untuk mengikuti organisasi dari situ kita kan mendapatkan beberapa banyak pengalaman ya Mbak. Dari cara kita menyampaikan ke forum, ke public speaking kita, kemudian ke bagian dari beberapa informasi itu kan kita dapat terima dari pengalaman organisasi tersebut. Nah, dari pengalaman organisasi tersebut kan bisa menumbuhkan rasa ingin tahu kita hal-hal yang positif di bagian itu. Ya. Kegiatan-kegiatan seperti apa yang bisa menimbulkan ketertarikan anak muda di organisasi? Contohnya seperti dilakukan di PCM mungkin, PDM mungkin, di bidang kepemudaan. Biasanya mengadakan event apa Mas? Biasanya itu kan kalau di Muhammadiyah sendiri atau itu kan ada Baitul Arqam ya. Oh, Baitul Arqam. Iya, kan? Saya mau ikut ini nanti tanggal 19 Iya. di Lembah Sido apa sih itu, Jogja lupa aku. Di Jogja. Di Jogja. Nah itu kan hanya banyak memberikan kayak ulasan pembelajaran hal-hal yang Ledok positif. Sambi, bener nggak? Di Ledok Sambi. Ledok Sambi baru ingat. Ledok Gitu. Sambi. Nah dari situ kan mesti kan banyak kayak hal yang positif kayak olahraga sunnah itu kayak memanah atau berkuda itu sendiri. Nah dari situ pengalaman-pengalaman itu kan bisa buat cerita untuk kita ke depannya untuk saya udah pernah ke sini, saya mempunyai pengalaman ini, jadi membuat kita itu mempunyai rasa kepuasan tersendiri dari hal tersebut ya Mbak. Nah ini kan mumpung di depan saya ada tokoh pemuda Muhammadiyah. Ini kan orang Muhammadiyah sekarang Ormas Muhammadiyah ya, Ormas Muhammadiyah itu organisasi terkaya Dan nomor terbesar, terbesar iya. nomor 3 ya sedunia itu kan. Iya. Nah ini saya tanya ini Mas, kan ormas terkaya nih, Iya. pemuda-pemudanya, anggota-anggotanya itu kebanyakan kayak enggak Mas? Ya sorry sini dari segi finansial nih Mas. Iya, sebenarnya hidup-hidupilah Muhammadiyah. Nah ini yang dimaksud itu seperti apa Mas? Nah, kalau saya sendiri kalau melihat itu kan untuk menghidup-hidupilah Muhammadiyah itu sebenarnya statement yang kurang pas ya kalau di Untuk era sekarang. Iya, di Untuk era sekarang. Kalau yang dulu kan mesti oke lah gitu untuk menghidupi. Bener loh Mas, saya potong dulu ya. Ini saya nggak ngecek slogannya. Iya. Mungkin kalau hidup-hidupilah Muhammadiyah itu memang bergerak di bidang dakwahnya ya Mas, bidang dakwahnya. Tapi untuk ketika kita udah di aumnya amal usaha Muhammadiyah, apalagi ngomong Gen Z sama gen milenial itu berbeda. Iya. Ya nggak sih? Kalau gen milenial kamu harus mengabdi, kamu harus bisa settle gitu kan. Oke, itu kita gen milenial. Tapi kalau Gen Z itu kan polanya make sense banget, harus masuk akal. Ketika aku mengabdi di sini, apa keuntungan buat saya? Ya kan? Kalau saya mengabdi di sini, gimana dengan finansial saya? Waktu yang saya korbankan kan Gen Z itu sering kayak gitu. Apalagi Gen Z itu gampang cari duit di sosial media. Dia lebih milih eksis di sosial media dengan pendapatan yang banyak daripada ikut organisasi, ya nggak sih? Nah itu yang saya tanyakan. Sebenarnya slogan itu bagus Mas, slogan itu bagus. Tapi saya juga pernah lihat di postingan kalau di Muhammadiyah provinsi itu apa namanya, PMW ya? Iya. Apa kepanjangannya Mas? Pimpinan wilayah Muhammadiyah. Pimpinan wilayah PWM kebalik. PWM. PWM, pimpinan wilayah Muhammadiyah. Di situ postingannya jangan jadikan slogan itu tadi untuk mengekang para pegawai. Ya enggak sih? Oke. Aku senang banget tuh postingannya PWM itu. Pimpinan wilayah Muhammadiyah. Jadi benar-benar postingan yang khusus untuk Gen Z. Ya, ngomong Gen Z sekarang itu enggak mudah. Nggak mudah, harus tadi dengan make sense, masuk akal. Nah, ketika Gen Z disuruh mengabdi di lembaga tersebut, dia kan bekerja ya, mengeluarkan tenaga, makan keringat, jadi harus ada timbal baliknya. Berupa apa tadi? Berupa gaji dan lain-lain gitu Mas.
Sekarang sebetulnya kita kan juga realistis saja realistis ya, Mbak, juga. untuk kedepannya. Itu kan kalau slogan itu diterapkan Kalau di organisasi masih oke ya. Oke. Tapi di amal usahanya itu di amal usahanya Ah. sendiri kan juga kita kan bekerja di situ ya, Iya, Mbak. betul. Ya setidaknya kan juga udah ada kebijakan untuk tenaga kesehatan, tenaga pegawaian itu kan Pegawai itu, juga ada undang-undang yang diatur untuk penggajian untuk karyawannya itu. Nah, sedangkan di situ kan kita juga ya setidaknya ya realistis, masa kita bekerja hanya mendapatkan keikhlasan. Toh kita makan juga pakai duit toh, Mbak. Gitu. Kemudian kalau di situ ya gimana ya, Mbak ya? Saya mau menyampaikan nggak enak ini. nggak apa-apa Mas. Ini iya. Jadi kadang podcast seperti ini bisa mengedukasi juga, Ini kebijakan publik ya, publik Iya. untuk umum juga. Jadi jangan sampai slogan-slogan tersebut kayak dicampur adukkan. Nah, ada bedanya kan, bidang organisasi dengan AUM. Jangan sampai kebijakan-kebijakan yang ditimbulkan tadi hanya untuk memenuhi tadi kebutuhan individual personal itu sendiri. Iya. Nggak apa-apa Mas, ini santai aman insya Allah. Nah dari situ kan ya setidaknya ya juga kita bersikap realistis ya, kita pegawai juga membutuhkan uang, toh kita juga hidup di dunia juga membutuhkan uang. Kalau kita nggak membutuhkan uang itu kayaknya kurang realistis gitu. Nah dari situ kan kita juga belajar, oh ini kita belajar itu juga untuk menghasilkan itu. Apalagi kan kalau orang yang mempunyai, bahkan ada slogan uang bukan segalanya itu. Nah tetapi kan orang yang Segalanya pakai uang. Iya, Uang bukan segalanya, tapi segalanya iya. pakai uang, ya nggak sih? Iya, Heeh. yang menyampaikan itu kan orang yang berduit ya, Mbak ya. Oke. Iya tuh, Mbak. Kecuali kalau orang itu nggak punya apa-apa, cuma itu kan juga nggak mention ya. Nah kemudian ada juga slogan jangan gila harta atau jangan gila jabatan dan lain sebagainya. Itu kan dia yang mengatakan, itu kan dia mempunyai jabatan, Mbak. Iya, betul. Iya. Kalau semisal orang biasa itu kan kebijakan dari pemikiran tersebut sebetulnya bisa diluruskan, Mbak. Dari ucapannya itu kita dilihat dari orangnya. Oh, uang bukan segalanya, tetapi uang segalanya. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Oh ya, Oke. segalanya butuh uang. Nah dari situ kita lihat yang berbicara itu siapa itu gitu. Oke, kalau orang yang biasa mungkin hanya memotivasi dan lain sebagainya. Tapi kan kita semua kan juga butuh uang itu sendiri loh, Mbak. Nah dari situ kita berpikir, oh kalau semisal tidak ada uang itu kan juga berbahaya. Iya. Nah, kalaupun punya uang itu justru lebih bahaya juga, Mbak. Kita bisa menyuap dan lain sebagainya untuk menghalalkan segala cara dan lain sebagainya. Banyak orang yang saya pernah berpikir itu orang bodoh itu lebih ditakutkan daripada orang yang pintar. Justru orang yang lebih pintar itu yang sangat menakutkan, Mbak. Dari situ orang pintar itu bisa mengakali segala cara untuk menghalalkan urusannya itu. Itu dari situ, wah, tok kayak gini, itu tidak bener itu. Pasti harus diselaraskan atau segmen kayak segitu harus setidaknya kalau bilang sama orang itu dilihat dari orangnya terlebih dahulu, Mbak. Kita lihat dari Mbak Winda kok penampilannya kayak gini, dia menyampaikan kayak gitu ya, semisal kalau saya dilihat bisa menerapkan, bisa menerima apa yang dia omongkan itu saya terima. Kalau semisal dari ucapan saja bisa melukai hati kan bisa menimbulkan masalah selanjutnya gitu loh, Mbak. Nah dari situ kita juga harus berhati-hati dalam ucapan gitu sendiri. Oke, saya tanya Mas, kebijakan apa yang sangat mempengaruhi anak muda kebijakan saat ini? Untuk kebijakan saat ini setidaknya anak muda itu diberikan fasilitas untuk memberikan seperti keterbukaan untuk belajar atau bisa diberikan untuk ruang ya? Iya, ruang forum untuk berdiskusi di situ untuk menyampaikan gagasan-gagasannya. Kemudian untuk
memberikan fasilitas belajar atau webinar atau dan pelatihan-pelatihan pada umumnya itu untuk di situ, Mbak. Nah, ini prinsip hidup yang Mas Fauzi pegang sampai sekarang itu apa? Untuk prinsip hidup saya sendiri, saya berprinsip saya terus belajar dan memberikan manfaat. Dari situ kan kita melihat dari prinsip saya itu kan dari titik sekarang itu kan tidak, saya nggak semata-mata langsung ke titik ini. Saya mempunyai keluarga, saya mempunyai guru, mempunyai mentor. Nah, dari situ saya berpegang teguh untuk mencapai hal segini. Saya harus belajar untuk kedepannya biar apa yang kita itu seperti pengalaman ini masih kurang lah, kita perlu belajar lagi, nggak semata-mata langsung puas pencapaian saya sampai segini kan, kita kan nggak tahu ya Mbak ya. Kita bermalas-malasan tetapi orang lain bekerja mati-matian untuk belajar untuk mencapai apa yang dia inginkan. Selangkah sedetik pun itu kita lena itu kan bisa berdampak pada kesuksesan itu Benar, sendiri. jadi kebanyakan orang itu ya, anak muda itu melihat orang itu hanya sampai di titik finish. Dia nggak tahu startnya mulai kapan, prosesnya berapa lama. Kayak saya sama Mas Fauzi ini. Mas Fauzi 98 ya? Saya 88. Ya sama-sama S2, tapi startnya mungkin lebih duluan Mas Fauzi. Di usia berapa Mas S2-nya? Itu saya lanjut S2 kayaknya usia 25. Oh 25, oke 25. Saya 28, oh beda ya. 28, Anda 25. Jadi startnya berbeda, prosesnya juga beda. Nah itu anak-anak sekarang itu pengennya lihatnya di finishnya sama. Padahal setiap orang itu punya kompetensi yang berbeda. Untuk menimbulkan kompetensi itu bagaimana dengan caranya? Dengan apa? Dengan mengasah banyak skill, wawasan, keilmuan, kontribusi keilmuannya seperti apa. Misalnya saya pengen kayak Mas Fauzi, tapi saya nggak pernah belajar, saya nggak mau bergerak. Nah itu anak-anak sekarang itu ya tadi Mas, handphone, mager, bingung dengan kesuksesan orang, dia mau bergerak takut salah ya, takut dikritik, takut dikritik. Butuh sekali podcast seperti ini, jadi membangkitkan giro anak muda itu biar bisa tadi menimbulkan banyak prestasi. Oke, cara tentunya Mas ya, menjaga mental agar tetap stabil. Nah ini gimana Mas? Agar kita istiqomah dalam melaksanakan aktivitas positif kita. Nah, untuk menjaga mental itu sendiri kita juga melihat batasan-batasan pada diri kita. Kita mengenali dulu untuk batasan-batasan tersebut. Nah, dari situ kita lihat batasan itu. Semisal kita udah mental saya itu perlulah kita break dulu untuk istirahat. Untuk istirahat, merecovery, untuk mengulang kembali dan melihat motivasi awal kita berjalan. Nah, dari situ kan dari motivasi itu yang ditanamkan, oh saya udah sampai titik sini, harusnya kita lanjut. Nah dari situ muncullah rasa semangat itu kembali, dari beristirahat sejenak untuk melanjutkan apa yang kita jalani sampai detik itu. Untuk berarti harus ada ruang jeda kayak mesin ya Mas. Kalau mesin tuh panas dilanjutkan meledak kayak gitu. Sebetulnya untuk di dunia kayak berpikir kayak gitu, stres itu kan juga pastinya banyak orang yang mengalaminya ya Mbak. Nah kemudian dari situ kita juga tidak semata-mata seperti mesin, harus dipacu kerja terus. Dan nah sebetulnya kan untuk biar sukses itu kan enggak semata-mata kerja terus runtut terus gitu, tapi kerja yang berkelanjutan gitu. Jadinya bekerja berlanjut step by step, itu enggak merata step flat terus gitu, kerja terus. Tapi kan ada untuk keluarga dan untuk itu dan lain sebagainya. Kan kita kan juga makhluk sosial ya Mbak, nggak semata-mata langsung di dunia kerja terus gitu. Kalau Mas Fauzi sendiri kerja di perusahaan ya, di perusahaan swasta, berangkatnya jam berapa Mas? Jam 7, tetapi untuk jam kerjanya jam 9. Jam 9 mulai sampai jam
sampai jam 4. Jam 4. Ya, jam 4 Berarti setengah 5. 7 jam ya? 7 Iya. jam. Oke, jadi cukup ya Mas 7 Iya. jam. Itu kan ada juga yang working holic. Iya. Nah ini working holic gila kerja, nggak pernah lihat keluarga, nggak pernah lihat ibunya, ayahnya, anaknya, istrinya atau suaminya. Nah itu tadi yang Mas Fauzi katakan, kita tuh makhluk sosial, juga butuh ngobrol, ya kan Mas. Terus butuh obrolan yang ringan juga, nggak berat-berat. Iya, karena tadi kalau kita ngobrolnya serius, mulut berat-berat, terus tadi menimbulkan tingkat atau burnout yang sangat tinggi. Gitu. Oke, karena Mas, apa arti sukses menurut Mas Fauzi? Dulu saya melihat itu kesuksesan adalah pencapaian yang orang lain, suatu pencapaian yang orang lain miliki. Tapi untuk saat ini saya melihat kesuksesan itu sendiri dari perjalanan hidup kita. Dari kita kan juga tidak bisa melihat kesuksesan orang itu seperti apa ya, itu. Nah, dari segi pengalaman dan lain sebagainya. Nah, dari sukses itu dari segi kita melewati pengalaman itu sendiri. Kan tiap orang kan berbeda-beda ya pengalamannya, Bu. Nah, dari situ kita memotivasi, saya udah sampai di titik ini. Kan kesuksesan itu juga berbeda-beda. Ada yang ada pencapaian yang lebih tinggi, ada yang itu. Oh gitu, oke. Jadi kayak pengalaman tuh guru terbaik. Iya, pengalaman adalah guru terbaik. Oke, jadi kalau misalnya ya Mas ya, ini tadi Mas Fauzi sekolah berarti berapa tahun Mas? Sekolah. Semuanya totalnya berapa tahun? Biar yang nonton tahu, sekolah itu memang butuh proses yang lama. Iya. Dari TK 2 tahun, SD 6 tahun, iya, 8 tahun. SMP 3, 11 tambah SMA 3, 14 S1 4 tahun, 4 tahun, 18 S2 3 tahun, 18 tambah 2 tahun atau 3 tahun? Iya, terus 3 tahun saya. Iya, 3 tahun itu. 21 tahun. Siapa? 18 tambah 3, 21 kan? Iya. 21 tahun sekolah terus, Mas? Iya, 21. Iya, hebat ya. Berarti sehebat itu ya orang-orang itu. 21 tahun loh belajar loh. Iya kan, 21 tahun belajar. Jadi nggak hanya lihatnya yang di akhir aja. Jadi butuh proses yang lama sampai 21 tahun. Nggak sama saya sudah lebih 30 lebih belajar terus. Sebetulnya untuk seperti pendidikan itu sendiri kan dari pengalaman ya Mbak ya. Itu dari pendidikan kita kan juga tidak bisa melihat itu pendidikannya tinggi, tetapi untuk soft skillnya masih kurang. Tapi kan kebanyakan orang itu kan berpendidikan rendah, tapi mempunyai banyak pengalaman dan soft skill itu. Tapi kan kita tidak melihat dari IPK itu yang tinggi kan. Dari kebanyakan orang yang berkuliah, jangan sampai kayak MBG ngomong gitu loh Mas. Serius Mas, sorry ya, saya ngomong gini nggak perlu IP tinggi, saya IPK 2 bisa jadi menteri loh Mas. Anak muda kan digituin malah nggak mau belajar loh Mas. Iya, sebetulnya juga persepsi itu juga salah sih. Iya juga itu Mas MBG itu. Bahkan untuk ya program-program itu kan kayak sekarang kan tidak melihat anak tinggal kelas. Dulu kan pas waktu dulu kan ada loh. Saya itu Mas jadi guru curhat juga ini. Jadi guru disuruh naikin, maksudnya anak bijinya rendah Mas, disuruh ninggiin. Iya, dari situ kan kita juga berpikir. Saya kan juga pernah jadi guru ya Mbak ya. Berpikir, anak ini berpotensinya kurang, tapi kok dapatnya nilai. Nanti kan ada kecemburuan sosial antara anak itu sendiri. Betul. Anak itu kan yang belajar sungguh-sungguh dengan orang yang tidak belajar sungguh-sungguh atau sering bolos, mendapatkan nilai yang ya dihitung dari KKM-nya itu. Nah itu kan mesti ada kecemburuan. Lama-lama kan juga dari situ kan banyak siswa-siswa yang aku nggak belajar nggak apa-apa dan lain sebagainya gitu. Nah kemudian kan dari situ kita berpikir, mungkin benar nggak ya kebijakannya ini untuk memajukan bangsa. Nah itu kan, apalagi kan sekarang kan di sekolah-sekolah itu kan
juga diperbolehkan menggunakan HP, AI dan lain sebagainya. Kayaknya saya pernah lihat itu di sekolah Norwegia atau di mana itu kan untuk anak-anak di usia dini atau yang masih belajar itu yang SD, SMP itu sangat dilarang untuk menggunakan gadget itu. Karena di usia SD dan SMP itu kan masa-masa untuk menggali dasar-dasar untuk keilmuan itu sendiri. Nah, semisal anak sudah disuguhkan dengan AI dan lain sebagainya, nanti untuk mengontrolnya itu kan juga susah nanti, Pak. Betul. Iya, nanti kan untuk mempengaruhi kecerdasan juga. Bahkan untuk melihat dari sisi kebaikan itu sekarang itu sedikit ya, Mbak. Kan banyak-banyak angka-angka kriminal yang naik. Iya. Kemudian untuk angka kecerdasan untuk Menurun perkalian yang- juga nggak bisa. Iya. Ini. Nah, dari situ kan kita juga harus mau mawas diri Iya, atau mengevaluasi hal-hal Iya. tersebut. Bahkan sekarang tuh kayak banyak guru itu cuma melihat potensi memberikan tugas, nanti siswa tidak dipantau atau diberi arahan, lama-lama dia cuma buka AI dan lain sebagainya, ditulis sesuai apa yang dijawab AI. Nah, Tapi gurunya pasti gini, aku gaji aja 200.000, ya udah kayak gitu aja cara ngajarku. Kayak gitu gimana coba? Sama. Jadi sebagai seorang guru ya dibutuhkan keikhlasan juga. Tetapi di sisi lain juga harus ada semacam kayak apresiasi. Apresiasi itu nggak harus dengan pujian, Mas. Kalau pujian kan nggak bisa buat beli sayur, Mas. Jadi apresiasi dengan cara apa? Dengan tadi gaji yang layak. Iya. Nah, ini lagi diperjuangkan nih DPR itu Iya. untuk memperjuangkan gaji guru minimal 5 juta. 5 juta itu sedikit sekarang. Iya. 1 juta aja ting gitu hilang kok, Mas. Apalagi 5 juta nanti kan, iya kan? 5 juta itu untuk sebulan sekarang. Ini jangan lihat dari Klatennya loh ya. Kalau Klaten kan masih ada soto sewu. 3.000. Lah kalau di Jakarta 5 juta ya kan, Iya. Mas. Kita kan juga harus lihat juga. Iya. Ya kan tingkat apa ya biaya hidup juga Sekarang kan apa-apa kan juga naik ya, Mbak ya. Betul. Ada yang bilang, masyarakat nggak membutuhkan rupiah, tidak membutuhkan dolar, Dolar. kan pakainya. Apalagi Tetapi- masyarakat desa itu ya Iya. nggak butuh dolar. apalagi kan kita juga apa-apa kan juga lihat dari dolar itu sendiri. Kalau ketika dolar itu naik, nanti kan mengimbas ke berbagai sektor. Iya jelas itu. Apalagi kalau kemarin tuh BBM ya Iya. pertama kayak naik, kenapa BBM. harus diprotes? Itu loh, Mas, kayak semacam doktrin. Nah, gimana kita itu kalau mau bersuara tuh dikekang. Iya. Nah, sampai ada yang bilang, oh nggak setuju MBG, kenapa kalau nggak setuju sama MBG, kenapa gurunya makan MBG? Ada yang seperti itu. Sekarang gini, kalau kita ada MBG di depan kita, mau dikasih ke orang juga pulangnya sore, nanti takut basi. Kalau nggak dimakan juga nanti sama aja kita membuang anggaran, ya kan serba salah Tapi juga. kan kebanyakan untuk program itu kan kayak kurang efektif ya, Bu. Betul. Seperti guru ditambahkan beban untuk membagikan. Benar, Terus marwah guru tuh kayak diinjak-injak loh, Iya. Mas, suruh megang ompreng, tapi saya nggak mau. Udah bener, iya, Iya, serius. saya lihat di kan lingkup rumah saya kan kebanyakan sekolah-sekolah ya, Pak. Nah, dari situ saya melihat dari anak sekarang itu kan memakan hal yang rasanya hambar itu mesti kan nggak mau nih, Mbak. Itu kemudian ya sedikit banget yang habis di situ. Kebanyakan makanan-makanan itu malah dibuang atau ya mubadir lah dari situ. Nah, dari situ guru itu kan membagian lah, udah jamnya mengajar udah kurang untuk membagikan hal-hal seperti itu. Nanti kan juga untuk ke pendidikannya kepada siswa itu kan juga berkurang toh, Mbak, jamnya. Nah, masa udah dibebani kayak gitu, kayak siswa nanti termotivasi nanti menunya itu Benar. apa ya Iya, gitu saya kan. pernah ngajar itu Bu Winda, nanti menu MBG-nya apa? Lah kok tanya Bu Winda? Iya. Saya bukan SPPG-nya, saya jawab seperti itu. Nanti rasa fokusnya itu Fokusnya berkurang ya. berkurang memang. Iya, jadi sisi lain memang MBG itu programnya bagus, Mas. Iya. Pokoknya bagus untuk kalangan menengah ke bawah. Wah, gitu. Ya, jadi jangan sampai program MBG itu dijadikan alasan juga buat ladang korupsi. Ya itu tadi. Iya.
kayak 15.000 dapatnya. Saya sampai heran. Ini saya nggak mencela makanan ya, tapi memang ya sawi putih itu loh Mas, sawi putih terus yang muncul, sekali-kali itu ya brokoli itu loh Mas, brokoli yang muncul nggak pernah tuh saya lihat brokoli muncul itu, ini sawi ya gitu, camba 15.000 kok segini, itu di mana yang lain kayak gitu. Ya, nanti kalau misalnya diprotes orang, iya ini saya tuh sampai tetap menjaga ketikan jari saya agar tidak memprotes MBG. Karena apa? Nanti saya menjaga mental anak saya Mas. Kalau saya memprotes MBG terang-terangan, oh ini Bu Winda, ini anaknya namanya AB gitu kan, ini anak AB ini nggak usah dikasih MBG. Saya batin itu, terus kejadian di sosmed ada anak yang nggak dikasih MBG gara-gara ibunya protes. Waduh, untung ya gak protes, tapi di sisi lain juga berontak. Gimana ini caranya kok? Saya sempat ngisi angket orang tua yang setuju dan tidak setuju MBG, dan saya yang nggak setuju cuma 3, yang setuju banyak 20, ya kalah saya. Ya udah akhirnya MBG kayak gitu loh Mas. Jadi program-program pemerintah itu bukan berarti kita tuh sini sama pemerintah ya. Kita tuh mencintai Indonesia ini dengan cara kritikan. Kalau pemerintah tidak dikasih masukan, tidak dikasih kritikan, nanti jalannya akan lost gitu aja, akan kebijakannya akan merugikan rakyat. Nah itu tadi Bu, kemarin Mbak siapa itu yang wakil ketua BMUI itu juga, itu kan yang dimaksud sama siapa itu, jubirnya saya lupa namanya jubirnya itu, beliau kan mengatakan MBG itu kurang tepat sasaran, tapi tanggapannya malah lain. Nah ini Mas, seolah-olah kalau kita yang mengkritik MBG itu tidak setuju kalau MBG itu diserahkan sama orang-orang yang tidak mampu, padahal caranya pengelolaannya tidak tepat sasaran. Nah, ketika kayak maaf ya, sekolah-sekolah yang isinya sekolah-sekolah elit lah, isinya anak anggota dewan, anaknya dokter, itu dikasih MBG di dalamnya. MBG, makanan dia di sekolah MBG sama makanan di rumah, itu anak di rumah. Jadinya bukan malah anak ini sedang dapat MBG, tapi MBG-nya dapat celaan dari anak tersebut. Seandainya sekolah-sekolah yang diisi jadi anak dewan, anak dokter tadi dicabut MBG-nya, dana untuk sekolah yang elit tadi dialihkan untuk infrastruktur. Nah, di pedalaman itu kan alangkah lebih bagusnya seperti itu loh maksudnya Mbak. Wakil Ketua BMU itu seperti itu. Tapi salah tangkap, selalu ada misunderstanding dari pemerintah ketika kita memberikan kritikan. Nah, kayak gitu. Nah, makanya itu ya Mbak. Nah, dari situ kan juga dilihat dari program itu kan kenapa enggak memberdayakan kantin sekolahnya ya Mbak? Betul. Nah, di situ kan kayak di sekolah-sekolah luar negeri kayak di Jepang dan Korea itu kan menerapkan makanan itu diterapkan di sekolahnya, apapun dikelola sekolahnya. Jadi nggak membuang-buang banyak anggaran itu untuk membuat dapur dan lain sebagainya itu. Nah, dari situ kan bisa dikelola di sekolahnya dengan menu. Kalau saya baca di beberapa artikel itu yang ada di website itu kan saya melihat dari sekolah Jepang itu kan menerapkan kayak fasilitas di bagian makan dan minumnya itu disediakan dari pemerintah. Nah, sedangkan untuk kayak di makan dan atau perlengkapan makannya itu dari pemerintah atau dari wali siswanya itu saya agak lupa gitu. Jadi untuk itu kan bisa dikawal untuk makanannya, untuk menunya apa-apa aja kayaknya dari wali kelas, wali muridnya itu yang mengusulkan itu. Jadinya kan program itu kan sangat efektif untuk mengawal hal-hal tersebut biar memberikan solusi tersendiri daripada anggaran yang banyak itu dilontarkan untuk hal-hal yang mungkin ya banyak dimanfaatkan, tetapi kan banyak juga yang mengkorupsinya itu sendiri. Nah, apalagi kan isu yang tersekarang itu kan sensus ekonomi gitu. Oh iya. Dari situ kan kita ditanyain beberapa harta kekayaan kita dan lain sebagainya. Kenapa kok menanyakan hal-hal yang sifatnya pribadi ya, Mbak? Nah, dari situ kan kita juga sebagai masyarakat itu kan juga berhati-hati ya. Toh benar nggak sih orang itu menanyakan hal-hal tersebut bersikap pribadi atau kayak
tertutup lah gitu. Nah, kalau pegawainya itu kayak nggak baik, nanti kan malamnya atau kapan itu kan bisa, oh itu kekayaannya di Iya, situ benar, seperti itu. benar. Nah kan lebih dikhawatirkan tersebut tuh kayak gitu Mbak. Nah dari situ kan masyarakat toh masa cuma ditanyakan seperti kekayaannya, hartanya, makannya sehari berapa dan lain sebagainya, toh nggak menanyakan kamu mempunyai hutang berapa gitu. Memberikan solusi ya, Iya. ini saya berikan solusi hutangnya segini, nanti saya usulkan gitu. Terus toh nggak menanyakan nanti kamu makan jam berapa, nanti saya berikan makanan atau apa Iya, gitu. jadi kayak serba salah ya Mas. Iya, ya. iya. Ada aja dicurigai. Iya, untuk menanyakan hal-hal tentang kehartaan saja gitu. Untuk yang hal-hal yang lain tuh enggak. Oke, sekarang saya tanya lagi, apa 3 skill yang harus dipunyai anak muda untuk di era sekarang ini? Untuk skill gitu di era sekarang itu kebanyakan harus berani belajar dan Berani belajar, oke. belajar beradaptasi, kemudian komunikatif. Oke. Berani belajar, adaptasi, komunikatif. Ya, Oke, sesama siap. rekan kerja satu tim. Itu kan untuk dunia kedepannya itu kan untuk ketiga hal tersebut itu harus selalu ada, apalagi kalau kerja sama orang biar ada komunikasi untuk relaksasi atau dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk berani belajar itu bisa nggak sih ya diterapkan di pejabat-pejabat kita? Iya ya. Iya. Jadi saya kayak gini, banyak sekarang pejabat-pejabat itu cara menyelesaikan masalah, cara menghadapi rakyat itu juga harus ada semacam kayak pembelajaran public speakingnya Mas. Iya, kalau ada protes kita tidak mudah terpancing, terus bisa memberikan jawaban yang memang rakyat itu tidak tahu jawabannya. Jika misalnya tunggu sebentar, nanti baru saya pelajari, itu pejabat Iya. sekarang. Iya, tunggu sebentar loh. Harusnya kan gini, kamu tuh pejabat gitu kan. Iya. Kamu tuh pejabat, kalau ada permasalahan BBM naik, nah, harus dijelaskan. Iya. Jangan malah disuruh nunggu sama matiin apa Mas kompor itu loh. Ya MBG lagi tuh yang ngomong, ya Allah kok MBG terus. Kalau kayak gitu nanti yang dia kayak kompor gas itu ya Mbak ya. Kompor gas itu dimatiin kayak gitu ya Allah. Nah nanti untuk yang jualan-jualan yang kecil-kecil kayak bakso atau mie ayam, nanti kalau kok baksonya dingin, nah karena hemat BBM. Suruh itu ya Allah. Nah, sekarang pejabat itu memang butuh skill komunikasi tadi Nah, ya. itu untuk itu kan dari penjabat itu sendiri toh nggak ada training ya Mbak ya. Iya, Kita harusnya kan ada sebagai warga itu kan kita bekerja di perusahaan atau di instansi pemerintahan dan lain sebagainya, itu kan pastinya ada kriteria ya Mbak. Kriteria tersebut memenuhi atau tidak itu kan bisa dilihat dari dia bekerja. Oh, dari skillnya itu apa saja gitu. Terus kita evaluasi dan lain sebagainya. Terus kemudian dari situ kriteria-kriteria yang mencukupi, yang mumpuni, kan kebanyakan di era sekarang kan penjabat-penjabat itu kan nggak ada batasannya, apalagi kan untuk menjabat bisa SMK atau apa gitu kan, nggak ada batas minimumnya. Nah, memberikan statement itu kan juga kurang pas mungkin ya Mbak. Nah, apalagi kan dilihat dari kasus kejadian kecelakaan kereta itu sendiri kan, ada beberapa menteri kan memberikan statement kan. Masa perempuan harus dikasih di depan. Pendidikan tunggal laki-laki. Iya, itu kan juga safety-nya itu kan nggak ada. Sebetulnya kalau untuk pemerintah itu kan setidaknya sebelum mengucap ke media atau dan lain sebagainya di wartawan itu setidaknya dipikirkan terlebih dahulu. Jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari. Kemudian memberikan klarifikasi dan lain sebagainya itu. Nah, sebenarnya itu harus ada asistennya kan Mas yang nulis tentang protokol berbicara di depan
Harusnya ada, tapi lah ini tadi mereka mungkin tidak memanfaatkan itu dengan Iya. baik harusnya atau mempunyai inisiatif sendiri ngomong di Iya. depan umum malah salah. Aja jadinya. secara tidak langsung mengucapkan hal yang mungkin nggak perlu disampaikan tapi disampaikan Iya. gitu kan, atau karena banyak khalayak umum yang menanyakan sampai bingung atau menanyakan itu. Ya, oke. Gitu ya Mas ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya di channel YouTube PKS TV Klaten. Iya. Oke, Mas Fauzi. Tadi ketua apa tadi? Bidang Bidang informasi dan media dan informasi PCM Kartasura dan juga pengurus dari kebijakan publik dan hubungan antar lembaga di PDM Sukoharjo. Baik. Kasih satu kalimat penutup Mas, agar anak muda di Indonesia lebih bersemangat lagi untuk mengikuti berbagai macam organisasi, untuk bisa membangun negeri ini dengan baik, terus menimbulkan rasa kepercayaan diri yang tinggi. Itu silakan satu kalimat. Oke. Untuk kalimat, sebetulnya untuk anak muda itu dari usia muda, untuk teman-teman yang usia 20 tahun itu beranilah untuk belajar, Oke. untuk Berani belajar, berani oke. belajar Mencoba. untuk mencoba hal-hal yang baru. Kemudian tidak semua hal kita mempelajarinya, hanya beberapa hal setidaknya kita mendalami keilmuan itu dan kita terapkan yang hal baik, yang positif untuk memacu rasa keinginan tahu, seperti memotivasi diri kita untuk terus berjuang atau memberikan dampak yang positif bagi khalayak umum itu, Mbak. Oke. Berarti berani belajar, berani mencoba, terus jadi diri sendiri, jangan melihat dari kesuksesan orang lain, Iya. tapi harus kita fokus pada diri sendiri. Baik, terima kasih. Saya Winda Yoktaviana. Mungkin kembali lagi akan di episode selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.